Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau sharing sedikit tentang perjalanan saya untuk menjadi seorang TKW di luar negeri. Singkat cerita aja teman-teman, ini kita sharing berbagi pengalaman aja ya. Awal mula saya untuk menjadi seorang TKW di luar negeri itu awal daftar ke PT itu tahun 2009 dengan tujuan negara Taiwan. Ada satu PT di daerah Bekasi. Di situ saya memutuskan untuk daftar ke situ melalui sponsor. Ya, sponsor TKW yang ada lah tetangga desa saya. Di situ saya berangkat dengan sepupu saya dan teman saya. Itu semuanya kita bertiga memutuskan untuk pergi ke PT dan daftar. Begitu daftar, kita bertiga itu langsung medical check up teman-teman. Alhamdulillah hasilnya fit, dan seiring berjalannya waktu kita juga tiap hari itu sekolah bahasa Mandarin, terus sekolah perkenalan diri ya, terus ya biasalah kegiatan sehari-hari di PT itu. Kalau setiap bangun pagi kita olahraga, ada absen juga. Dan seiring berjalannya waktu juga kita nggak terasa di PT selama 4 bulan apa 6 bulan ya, itu saya lupa. Dan ada satu kejadian teman-teman, tapi ya kejadian itu ada salah satu yang gagal, yaitu saya sendiri teman-teman. Sepupu saya dengan teman saya itu dia berhasil pergi ke Taiwan, yaitu dengan terbang lah, kalau misalkan kita ngomong itu terbang ke Taiwan. Dan saya sendiri saat itu tidak bisa terbang teman-teman. Ada satu kejadian lah yang saya nggak bisa sebutin. Di situ saya sudah sudah putus asa teman-teman, karena teman saya yang dua itu udah pergi duluan ke Taiwan, dan saya juga di situ posisinya sudah pasporan. Dan tiba-tiba ada satu kejadian yang yang harus saya terima. Akhirnya saya memutuskan untuk MD, yaitu mengundurkan diri dari PT. Dan itu cukup mengeluarkan dana yang cukup besar teman-teman, karena posisinya saya kan sudah pasporan, otomatis ya mungkin agak mahal untuk menebus paspor itu. Dan saya pun ada satu lause di PT, dia mengusulkan agar saya pindah tujuan, yaitu dengan negara tujuan Hong Kong. Nah, di saat itu juga saya telepon, maksudnya saya rundingan lah dengan keluarga, dengan teteh saya juga. Nah, saat itu posisi teteh saya masih di Taiwan, terus teteh saya nggak setuju kalau saya pindah tujuan ke negara Hong Kong. Nah, terus ya udah, kalau kamu misalkan nggak jadi pergi ke Taiwan, tapi jangan ke Hong Kong, mending kamu mengundurkan diri. Dan dia sanggup untuk membiayai untuk menebus paspor di PT. Ya akhirnya saya mengundurkan diri teman-teman. Terus saya pulang ke rumah dulu, dan hari itu juga ada satu sponsor, yaitu tetangga desa saya juga menawarkan, gimana kalau kamu pergi dulu ke Singapura gitu. Terus saya pikir-pikir dulu, karena kamu sudah pasporan pasti prosesnya cepat katanya. Nah, singkat cerita juga akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke Singapura dulu, dan saya pun hari keberapa lupa, itu saya pergi ke PT untuk daftar. Dan di situ saya langsung medical check up juga.
tujuan ke Singapura, dan ada satu kejadian teman-teman. Kenapa? Medical saya unfit teman-teman. Saya di situ merasa ya Allah, kenapa gitu perjalanan saya sesulit ini gitu untuk pergi ke luar negeri untuk membantu kehidupan ekonomi keluarga saya. Dan saya juga tidak putus asa teman-teman. Di situ saya juga terus berjuang, dan saya setelah mengetahui hasil medical check up-nya unfit, itu sponsor saya kasih solusi untuk diobati dulu, baru nanti kita seminggu kemudian check up lagi. Dan akhirnya itu saya minum obat yang harga satu bijinya itu 100.000 kalau nggak salah, selama 1 minggu. Dan setelah 1 minggu kemudian juga itu saya medical ulang teman-teman. Dan apa yang terjadi itu, medical kedua juga hasilnya sama teman-teman, itu unfit juga, dan hasil dengan medical check up sama dengan hasil medical check up yang pertama, yaitu darah kotor katanya. Mungkin darah kotor itu disebabkan, mungkin bisa jadi saya juga karena mungkin stres dan kepikiran gitu kan, banyak pikiran lah intinya. Awalnya kan saya juga ya hari itu baru pulang dari PT, mengundurkan diri dengan tujuan Taiwan itu. Nah di situ saya kedua kalinya unfit itu, saya rasanya kayak ya Allah, kayaknya tuh kenapa saya harus sesulit ini gitu. Apa ini mungkin ujian dari Allah untuk saya gitu. Mungkin ya katanya sih ada, setelah kesulitan pasti ada kemudahan gitu. Nah terus saya sponsor saya itu memutuskan untuk membawa saya pindah ke lain PT hari itu juga teman-teman. Dan saya keluar dari PT itu, saya langsung daftar lagi ke PT yang nggak jauh dari situ, dari PT itu. Daftar langsung masuk, itu saya langsung medical juga. Besoknya langsung mengetahui hasil, alhamdulillah teman-teman, itu hasilnya fit, nggak ada darah kotor, nggak ada apa, itu udah bersih. Entah kenapa saya juga heran kenapa di PT yang awal itu 2 kali medical hasilnya tetap sama, unfit, dan yang PT yang kedua itu saya langsung fit. Akhirnya saya itu daftar ke tujuan Singapura, dan di situ saya mulai belajar. Itu seiring berjalannya waktu saya belajar bahasa Inggris. Di PT itu cuman 2 bulan kurang kalau nggak salah. Nah akhirnya saya terbang ke Singapura itu tahun 2010 April apa Mei ya, kayaknya Mei kalau nggak salah 2010, tapi tanggalnya lupa saya. Nah akhirnya saya memutuskan pergi ke Singapura. Nah di situ saya dijemput agensi, dan saya mendapat job dengan jaga akong. Di Singapura itu ya majikan, ada ama juga, ada anaknya ama juga, ada anaknya akong juga, ya maksudnya anaknya ama sama akong gitu. Ada 2 orang, cewek sama cowok. Akhirnya sering berjalannya waktu, saya di Singapura bertahan 2 tahun teman-teman. Terus 2012 saya pulang ke Indonesia. Itu 2012, terus 2012 pertengahan kalau nggak salah. Terus saya 2012 akhir
itu memutuskan pergi lagi dengan negara tujuan Taiwan, yang itu keinginan saya yang pertama ya. Yang pertama kan gagal. Terus saya daftar ke PT itu tahun 2013 awal kalau nggak salah, apa 2012 akhir ya. Daftar ke PT tujuan Taiwan itu, PT-nya masih baru, masih ada berapa orang, 6 orang teman-teman saya daftar. Nah, singkat cerita, karena mungkin PT-nya baru, belum ada anak yang daftar juga, baru ada 6 orang. Di situ saya lama teman-teman, saya di PT 6 bulan prosesnya. Sempet dapat job tapi ada di cancel karena majikannya meninggal apa gimana nggak tahu saya juga. Tuh saya sabar nunggu selama 6 bulan. Akhirnya finally saya 2013 bulan April kalau nggak salah, iya April itu saya terbang ke Taiwan dan mendapat job jaga ama. Itu daerah Zhongli, Taiwan, di Taoyuan, Zhongli ya. Selama begitu saya juga di Taiwan pertama itu 3 tahun, 2013 sampai 2016. Akhirnya alhamdulillah saya finish 3 tahun dan saya memutuskan untuk pulang ke Indonesia juga tahun 2016 bulan April. Setelah itu saya di rumah cuma beberapa bulan teman, nggak sampai ya, iya kayaknya cuman ada setahun nggak ya, lupa. Akhirnya pas saya pulang dari Taiwan pertama itu 2016 itu saya baru 4 hari di rumah teman-teman. Apa yang terjadi dengan saya, yaitu saya mengalami kecelakaan dengan cukup parah. Akhirnya saya memutuskan untuk menunda dulu karena yang job yang sudah ada, karena saya kan calling visa yang kedua itu saya cancel semua demi memulihkan kesehatan saya dulu, karena saya harus bed rest selama 4 bulan ya. Itu kecelakaannya emang cukup berat ya. Udahlah, saya sabar. Nah terus sesudah pulih saya memutuskan untuk daftar lagi ke PT. Ada salah satu PT di daerah Bekasi juga. Nah singkat cerita, apa yang terjadi ini, ada masalah lagi. Yang daftar ini PT-nya nggak resmi teman-teman. Itu kan saya numpang proses gitu. Akhirnya ya paspor saya ada di kantor polisi dan berkas-berkas saya juga ada di kantor polisi daerah Bekasi. Ya sudahlah, dan saya memutuskan untuk pulang. Nah sudah, dan saya daftar lagi melalui PT saya sendiri. Ada anaknya Uwa, dia kan sponsor juga teman-teman. Terus saya di situ nah yang daftar kedua itu saya melalui teteh saya kan. Itu tahun 2016 awal kalau nggak salah, salah 2016 akhir ya. 2016 akhir itu saya cuman 3 bulan kurang itu saya terbang ke Taiwan. Berarti awal 2017 13 Maret 2017 itu saya terbang ke Taiwan yang kedua kalinya, dan saya mendapat job jaga akong daerah Taipei. Dan nggak lama itu saya di situ jaga akong cuman 1 tahun teman-teman, karena akongnya meninggal.
Jadi saya nggak sampai 3 tahun, akhirnya memutuskan untuk pindah majikan karena akunnya kan meninggal, harus pindah majikan. Nah terus saya pindah majikan itu, yang kedua itu jaga ama di daerah Taipei juga, daerah Zhonghe, itu 3 tahun alhamdulillah. Dan karena nggak bisa pulang, terus saya memutuskan untuk perpanjang kontrak dengan majikan yang beda. Dan hari ini saya belum genap 1 bulan di majikan ini. Ya mudah-mudahan saya bisa finish. Terus sekarang kan jaga ama sama akong. Mudah-mudahan akong sama amanya juga sehat sampai saya finish nanti. Terima kasih teman-teman yang sudah mau nonton video saya. Ya semoga bisa diambil sisi positifnya, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.